Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini sekarang kita lanjut lagi pengajian bab puasa, lanjutan daripada pengajian sebelumnya. Hari ini kita berbicara masalah syarat-syarat niat puasa yang mana harus terpenuhi. Baik, langsung saja kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa syurita li fardihi, dan disyaratkan bagi fardunya ayil saumi, artinya puasa, min Ramadan, daripada Ramadan, walau min sabiyin, walaupun daripada puasa sabi, au ghairihi, atau selain Ramadan, ka qada'in, seperti qada', au kifaratin, seperti kifarat, au istisqa'in, atau seperti istisqa'. Amara bihil imamu, yang memerintahkan dengannya oleh imam. Jadi salat istisqa, puasa istisqa yang diperintah oleh pemimpin untuk puasa 3 hari sebelum melakukan salat istisqa biasanya. Au nadarin, atau puasa nadar. Jadi disyaratkan bagi fardunya puasa, artinya bagi puasa fardu, baik puasa Ramadan walaupun dari anak bayi sabi sekalipun, anak belum balik, atau puasa fardu selain puasa Ramadan, seperti puasa qada, ya, puasa qada yang fardu, puasa kifarat itu kan fardu, puasa istisqa yang diperintahkan oleh pemimpin itu kan fardu, puasa untuk mengerjakan salat istisqa, puasa fardu nadar. Apa disyaratkan niatnya? Disyaratkannya tabitu linniyati, bermalam linniyati, bagi niat, artinya berniat pada malam hari. Likulli lailatin, bagi tiap-tiap malam. Disyaratkan tiap-tiap malam puasa fardu itu berniat. Artinya untuk puasa fardu itu disyaratkan niatnya pada malam hari. Walau min awalil laili, walaupun dari awal malam niatnya. Mana awal malam di sini? Setelah maghrib kita langsung berniat. Ya, tidak mesti waktu sahur. Nah, ini penting nih. Jadi bagi-bagi yang biasa terlupa niat, ini langsung lebih baik niat saja langsung begitu setelah buka puasa langsung niat. Biasanya itu di masjid-masjid
di musalla-musalla, di surau, itu setelah salat tarawih imam melafadzkan niat secara berjamaah sebagai pengingat bagi makmumnya, bagi jamaahnya. Ini juga bagus. Wala yajibu tabyitu fi nafli shaumi, dan tidak wajib tabyit, bermalam niat, artinya niat pada malam hari, fi nafli shaumi, pada puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat itu tidak wajib. Makna tidak wajib, tidak disyaratkan. Karena kalau disyaratkan itu wajib. Tidak disyaratkan niat pada malam hari. Hanya puasa fardu saja yang diwajibkan niat pada malam hari. Bal tasihun niyatu, bahkan sah niatnya puasa sunat qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Bahkan sah niatnya puasa sunat sebelum tergelincir matahari. Itu dia. Bisyartin, tapi dengan syarat an la yasbiqaha, bahwa tidak mendahului niat itu oleh manafin lisaumi, yang menafikan, yang membatalkan bagi puasa, seperti makan, minum, apalagi berjima, kemudian masuk sesuatu dalam rongga mulut, muntah dengan sengaja. Jadi tidak terjadi yang dapat membatalkan puasa. Maka kalau puasa sunat itu tidak disyaratkan niat pada malam hari, walaupun sunat niat pada malam hari, tapi tidak wajib. Artinya tidak wajib kalau tidak berniat pada malam hari, lalu niatnya kapan juga, setelah subuh, sah. Bahkan sahnya itu niat setelah malam, setelah subuh sampai tergelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari pukul 11 masih bisa berniat untuk puasa sunat. Jika di saat itu kita terbangun atau tersadar untuk ingin puasa sunat, maka langsung berniat untuk puasa sunat. Tapi ini dengan syarat tidak terjadi hal-hal yang membatalkan puasa sebelumnya. Misalnya sudah makan tadi pagi, maka tidak bisa lagi. Sudah makan jam 8 pagi, atau sudah masuk sesuatu dalam rongga mulut, dalam rongga tubuh, atau telah muntah dengan sengaja, atau telah berjima, lalu jam 11 pagi sebelum tergelincir matahari kita ingin berpuasa, kita berniat untuk puasa sunat, ini tidak sah. Itu syaratnya ya. Wa ta'yinun fi fardi, dan disyaratkan juga pada puasa fardu, baik fardu Ramadan atau fardu selain Ramadan, akan apa disyarat? Ta'yin, mentakyinkan niat. Fi fardu manwi, fi fardu manwi, disyaratkan ta'yin pada fardu manwi, mana pada puasa fardu yang diniatkan. Ta'yin apa? Ke Ramadan, seperti menyebutkan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin, sahaja saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan. Itu harus kita sebutkan puasa Ramadannya, atau daripada menunaikan fardu kifarat misalnya, atau puasa istisqa misalnya, atau puasa qada misalnya, atau puasa nadar. Sebutkan, ta'yinkan. Oh nadar misalnya puasa nadar, oh qada misalnya puasa qada, oh kifarat puasa kifarat.
Nah, jadi disyaratkan ta'yin, menyebutkan menta'yinkan, menentukan puasa fardu yang kita niatkan itu. Fardu apa? Apakah fardu Ramadan, fardu kifayah qada, fardu kifarat, fardu istisqa, atau fardu nadar. Itu. Wa fi naflina lahu sebab, dan juga disyaratkan juga rupanya pada ta'yin niat pada puasa sunat yang lahu sebab, yang punya sebab. Puasa sunat yang punya sebab, maka itu disyaratkan juga ta'yin niat. Bi khilaf naflil muaqqat, dengan berbeda sunat, puasa sunat yang berwaktu, maka itu tidak disyaratkan ta'yin niat. Contohnya seperti puasa Isnin, Senin, Kamis biasanya orang sebut. Nah, ini puasa sunat muaqqat namanya. Seperti salat sunat muaqqat. Nah, salat sunat berwaktu. Ini puasa sunat muaqqat. Nah, ini tidak disyaratkan ta'yin, cukup kita sebut saja saya puasa esok hari. Kalau kita niatnya pada malam hari. Kalau kita niatnya setelah subuh, sebut saja saya puasa karena Allah Ta'ala. Selesai. Sahaja saya puasa karena Allah Ta'ala. Puasanya tentu itu puasa pada hari yang kita niatkan itu. Wa Arafah, dan puasa Arafah, itu juga tidak disyaratkan ta'yin. Puasa Asyura tidak disyaratkan ta'yin. Puasa hari-hari abyad, hari-hari putih, tidak disyaratkan ta'yin. Wasittatu min Syawal, puasa 6 daripada Syawal, biasa disebut puasa sunat 6. Puasa 6 hari, puasa 6 biasa orang sebut. Setelah hari raya Idul Fitri 1 hari, hari raya kedua, dan seterusnya sampai 3 habis bulan Syawal itu disunatkan puasa 6 hari. Nah, itu puasa 6 Syawal namanya. Fala syaratu fi ta'yin, maka tidak disyaratkan padanya itu ta'yin. Tidak disyaratkan padanya semuanya itu ta'yin. Ya, tidak disyaratkan pada puasa sunat berwaktu itu ta'yin. Nah, jadi cukup saja sebut saya berpuasa karena Allah Ta'ala, dah selesai. Enggak perlu sebut saja, tidak diwajibkan sebut saja saya berpuasa Senin, saja saya puasa hari Kamis, saja saya puasa Arafah, saja saya puasa Asyura, saja saya berpuasa hari Abyad, hari Baidi, hari putih, saja saya puasa 6 Syawal. Nah, itu tidak diwajibkan ta'yin seperti itu. Kalau kita sebutkan sunat, boleh juga. Artinya tidak disyaratkan. Maknanya kalau tidak kita sebutkan sah puasa. Kalau sudah disyaratkan seperti yang tadi, kalau tidak kita sebutkan tidak sah. Ya. Li'anna shauma fi tilkal ayyam, kenapa tidak disyaratkan ta'yin pada puasa-puasa sunat yang muaqqat? Karena puasa pada demikian hari-hari itu munsaraf ilaiha. Karena puasa pada demikian hari-hari itu adalah munsaraf, ditasarufkan kepada harinya. Artinya puasa-puasa pada demikian hari itu adalah memang puasa yang wujud, yang ada pada hari-hari tersebut. Jadi walaupun tidak kita ta'yinkan dengan hari-hari itu, tidak apa-apa, memang puasa yang ditasarufkan kepada hari itu. Jadi cukup saja pada hari tersebut, pada hari Arafah, pada Asyura, pada hari putih, pada 6 Syawal, tidak sebut kita niat puasa, cukup karena memang puasa yang ada pada hari tersebut. Nah, begitu dia. Nah, ini sebabnya tidak disyaratkan. Berbeda dengan puasa sunat yang lahu sebab, yang punya sebab. Nah, jadi harus kita ta'yinkan sebabnya apa, karena nanti
Itu sebab puasa itu terjadi dengan ada sebab tersebut. Jadi harus kita ta'yin dengan sebabnya. Adapun puasa fardu memang disyaratkan ta'yin. Jadi gitu. Bal law nawa bihi ghairaha. Bahkan ukuran tidak dita'yinkan ini, jikalau meniat seseorang bihi dengan berpuasa, dengan puasa ghairaha selain hari-hari demikian hari-hari itu. Orang pada hari Senin berpuasa bukan untuk puasa hari Senin. Ini penting sekali ini. Orang berpuasa pada hari Arafah bukan puasa untuk hari Arafah. Orang puasa pada 6 Syawal bukan puasa untuk 6 Syawal. Ini penting. Ya, pada 6 Syawal. Ya, pada puasa 6. Buat puasa bukan untuk pada waktu puasa 6. Dari 2 hari raya kedua sampai habis bulan Syawal. Berpuasa bukan untuk puasa Syawal 6. Nah, hasalat edan, hasil juga hasil oleh puasa demikian hari, edan juga hasil juga puasa pada demikian hari-hari itu. Maka hasil juga pahala puasa 6, hasil juga puasa Senin, hasil juga puasa Arafah. Kenapa bisa seperti itu? Katahiyyatil masjid, karena puasa sunat pada hari-hari tersebut seperti sunat tahiyat masjid, seperti salat sunat tahiyat masjid. Salat sunat tahiyat masjid, orang masuk ke masjid mengerjakan salat bukan sunat tahiyat masjid, tapi mengerjakan salat qada atau salat yang lain. Maka selesai salat yang dikerjakan yang lain itu tidak perlu lagi bangun salat tahiyat. Memang sudah hasil juga salat tahiyat saat mengerjakan salat lain itu. Begitu. Nah, jadi itulah ini penting ya. Ini penting. Li'anna maksud, kenapa bisa seperti itu? Karena maksud yang dimaksudkan adalah wujud som fiha, ada puasa pada hari itu. Jadi yang dimaksudkan adalah ada puasa pada hari Senin. Yang dimaksudkan ada puasa pada hari Arafah. Yang dimaksudkan ada puasa pada hari putih. Yang dimaksudkan ada puasa pokoknya pada 6 Syawal itu. 6 hari dalam bulan Syawal itu. Itu yang dimaksudkan. Nah, ada puasa. Nah, kebetulan puasa yang kita puasa bukan puasa untuk itu, puasa lain. Maka hasil juga puasanya. Begitu juga dengan tahiyat masjid. Yang dimaksudkan adalah ada salat ketika masuk ke masjid, walaupun yang kita kerjakan adalah salat yang lain. Wa istasna min wujubi ta'yin, dan dikecualikan daripada wajib ta'yin yang tadi, ma law kana alaihi qada Ramadan. Barang artinya puasa jikalau adalah atasnya puasa itu qada 2 Ramadan, atau puasa nadar atau puasa kifarat min jihadin, dari jihad muhtalifah yang berbeda-beda. Jadi di sini diwajibkan ta'yin tadi ada pengecualian kalau puasa qada 2 Ramadan kita qada puasa. Ada tertinggal puasa 2 Ramadan atau puasa nadar atau puasa kifarat yang berbeda-beda nadarnya. Banyak, ada 2 puasa nadar yang berbeda nadar, ada 2 puasa kifarat yang berbeda kifarat. Nah, ini di saat seperti ini tidak dikecualikan wajib ta'yin, artinya tidak diwajibkan ta'yin lagi. Nah, fanawa, maka meniat seorang puasa besok hari an qada Ramadan, daripada mengqada Ramadan, atau niat seorang puasa nadar besok hari daripada puasa nadar, atau niat seorang puasa besok hari daripada puasa kifarat. Jaza, boleh seperti itu. Saja saya puasa esok hari daripada qada Ramadan, boleh. Saja saya puasa esok hari daripada puasa nadar, boleh. Sahaja saya puasa esok hari daripada puasa kifarat, boleh. Nah, boleh. Nah, jadi ini boleh. Wa illam ya'yin, sekalipun tidak
sekalipun tidak menta'ayinkan daripada qada ayyuhuma, sekalipun tidak menta'ayinkan seorang daripada qada ayyuhuma, yang mana saja daripada keduanya Ramadan, pada puasa qada 2 Ramadan tadi. Tidak menta'ayinkan, misalnya sahaja saya berpuasa esok hari daripada mengqada Ramadan tahun yang lalu, atau qada puasa Ramadan tahun 1440 misalnya. Tidak dia ta'ayinkan seperti itu. Ini tidak kalau terjadi seperti ini tidak diwajibkan ta'yin. Paham kan? Maksud tidak diwajibkan ta'yin adalah menta'yinkan qada yang mana dari 2 qada Ramadan itu tidak diwajibkan. Jangan salah paham. Menta'yinkan puasa nadar yang mana dari beberapa puasa nadar yang kita yang berkewajiban kita lunasi, tidak disyaratkan. Adapun menta'yinkan puasa nadar itu tetap, menta'yinkan qada Ramadan itu tetap, menyebutkan qada Ramadan yang mana itu tidak diwajibkan ta'yin. Begitu juga dengan ifarat. Wala nu'ahu fi baqi, dan tidak disyaratkan juga wala nu'ahu fi baqi, dan tidak menta'yinkan juga jenisnya puasa pada yang sisa. Pada yang sisa maksudnya yang tadi puasa nadar dan puasa kifarat min jihatin mukhtalifah, daripada arah-arah yang berbeda-beda. Tidak menyebutkan misalnya sahaja saya puasa esok hari daripada puasa nadar bulan, tidak dia ta'ayinkan bulan itu. Itu memang tidak diwajibkan seperti itu. Kalau kita lakukan bagaimana Ustaz? Boleh, sunat, tapi tidak diwajibkan. Kenapa? Li'annahu kulluhu jinsun wahidun, karena semuanya itu adalah satu jenis. Karena semua itu jinsun wahidin, satu jenis. Jadi tidak disyaratkan lagi. Begitu ya. Saya ulang sekali lagi, dan dikecualikan daripada wajib ta'yin. Tadi kan dicari wajibkan ta'yin kalau puasa fardu, baik puasa fardu puasa Ramadan atau puasa fardu selain Ramadan, disyaratkan diwajibkan ta'yin. Dikecualikan daripada wajib ta'yin itu jika puasa fardu itu puasa fardu, laukana jikalau adalah atasnya puasa fardu itu qada Ramadanin, puasa fardu yang qada 2 Ramadan, atau puasa nadar atau puasa kifarat, min jihatin mukhtalifah, daripada jihad yang berbeda-beda. Maka jikalau meniat seorang puasa besok hari daripada qada Ramadan saja dia sebut, berarti itu sah. Benar, sudah benar seperti yang saya jelaskan tadi, sah. Tidak perlu ta'yin qada Ramadan yang mana dari 2 qada Ramadan itu. Walau nawa, dan jikalau meniat seseorang puasa walau nawa soma gadin, dan jikalau seseorang meniat soma gadin, puasa esok hari, dan jikalau seseorang meniat puasa esok hari, saja saya puasa esok hari, wa huwa ya'taqiduhu isnan, dan dia itu meyakini dia
akan esok hari itu hari Senin. Fakana Selasa, maka adalah hari Selasa ternyata. Dia puasa saja, puasa esok hari. Dialah hati dia besok hari itu hari Senin, padahal besok hari itu hari Selasa. Soma Ramadan, atau seorang meniat puasa Ramadan hazi sanah, tahun ini. Wahwa ya'taqidaha, dan dia meyakini ia akannya tahun ini itu tahun yang ketiga. Fakanat sanah arba, maka adalah tahun yang keempat. Dia niat seperti itu, saya puasa Ramadan tahun ini. Dalam hati dia itu adalah tahun ketiga. Ternyata tahun yang keempat. Nah, itu bagaimana kalau kejadian salah seperti itu? Dalam i'tikadnya hari Selasa atau tahun ketiga, ternyata hari Rabu atau tahun keempat. Tidak pada lafaz niat, ya. Lafaz niat tidak menyebutkan hari, cuma disebut besok, tapi di i'tikadnya dan keyakinannya besok itu hari Selasa, tapi ternyata hari Rabu. Nah, ini kesalahan seperti ini. Sah shaumuhu, sah puasanya. Kenapa? Wala ibrata bidzannil bain khat'uhu. Tidak ada ibrah, tidak ada tinjauan dengan dan yang tadi, yang i'taqid itu maksudnya dan, dengan dan yang nyata khatu tersalahnya. Jadi dan yang salah itu kan dan yang salah. Dan dia besok hari Selasa, ternyata Rabu. Dan yang salah itu tidak ditinjau, tidak dipertimbangkan dalam hukum, maka puasanya tetap sah. Tapi ada hal yang menjadi tidak sah, hampir sama tapi tidak sah. Begini, bi khilaf ma, dengan berbeda barang. Law nawa, jikalau seseorang berniat soma Salasa, puasa hari Selasa, lailata isnaini, pada malam Senin. Orang niatnya puasa pada malam Senin, puasa hari Selasa pada malam Senin. Dia meniat sahaja saya berpuasa hari Selasa. Dia niatnya itu pada malam. Walam yakhtir bibalihi, dan tidak tergores di dalam hatinya somuqat, puasa besok hari. Cuman dia sebut saja di hatinya puasa hari Selasa, selesai. Au somu Ramadan sanah salas, atau dia berniat puasa Ramadan tahun ketiga. Wa kanat sana arba, dan adalah tahun keempat. Walam yahtir bibalihi, dan tidak tergores dalam hatinya tahun yang sekarang. Tahun yang sedang dia berpuasa itu. Jadi dia hanya berniat dalam hatinya puasa Ramadan tahun ketiga, tidak terlintas sedikit pun puasa tahun ini. Begitu. Fa innahu lam yasah, maka puasanya itu tidak sah. Ini berbeda, salahnya ini berbeda. Kalau salah yang kedua ini tidak sah puasa. Kalau salah yang pertama tadi sah. Bedanya di mana? Salah yang pertama salahnya pada i'tikad, tidak salah pada niat. Kalau salah yang kedua ini salahnya pada niat. Ini bedanya. Jadi niatnya sudah sebut langsung hari Selasa, tidak ada sebut esok hari sedikit pun, langsung sebutnya bulat hari Selasa, ternyata besok hari Rabu. Ini beda salahnya. Kalau yang tadi itu tidak sebut hari Selasa, dah sebut besok, cuman pada keyakinannya saja besok itu hari Selasa, beda salahnya. Kalau salah yang kedua ini, maka tidak sah puasa karena terjadi salah pada niatnya. Li'annahu lam ya'yin waqta alladhi nawa fi lailatihi. Kenapa tidak sah puasa? Li'annahu, karena ia lam ya'yin, tidak mentakyinkan waqta, akan waktu alladhi, yang meniatnya pada waktu malamnya. Ini sebab tidak sah puasa. Jadi dia yang kedua ini dia tidak mentakyinkan waktu yang dia niatkan pada malamnya. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu dia ada
menta'yinkan waktu yang dia niatkan pada malamnya, yaitu waktu besok. Atau tahun ini. Ya, ada dia ta'yinkan waktunya itu tahun ini, waktunya itu besok. Kalau yang kedua dia tidak ta'yinkan itu besok, tidak dia ta'yinkan tahun ini, dia sebut terus harinya, dia sebut terus tahunnya. Ternyata salah. Nah, salahnya itu dianggap karena dia tidak menta'yinkan waktunya itu sama sekali. Nah, maka karena dianggap sudah salah, maka tidak sah puasa. Ya. Walau nawa soma gadin, dan jikalau meniat seseorang soma gadin, puasa esok hari, yaumal ahad, hari ahad, misalan sebagai contoh, wahwa ghairuhu, dan dianya hari adalah ghairuhu, selainnya hari ahad. Misalnya, ya ini salah yang ketiga. Kalau seorang meniat puasa esok hari pada hari ahad, misalnya saja saya puasa esok hari, pada hari ahad, begitu dia sebut. Saja saya puasa esok hari pada hari ahad. Nah, ada dia ta'yinkan waktu dan dia sebut juga nama harinya. Ternyata bukan hari ahad. Nah, salah. Salahnya di mana dia sebut nama harinya. Adapun besok hari benar. Fal aujah, maka pendapat yang lebih kuat sah, minal ghalid, daripada orang yang tersalah. La, tidak sah, minal amid, daripada orang yang sengaja. Litala'ibihi, karena bermain-mainnya itu. Kalau dah tahu besok bukan hari Sabtu tapi dia sebut juga hari Ahad, ini bermain, maka tidak sah karena bermainnya tidak sah. Nah, ini tiada 3 hal yang keliru yang terjadi kesalahan yang telah dijelaskan tadi, agar bisa mengklarifikasi dan kita paham, jangan sampai tidak paham. Kalau terjadi nanti kita bisa mengetahuinya. Wa kharaja bit ta'yin, dan keluarlah dengan kata ta'yin tadi. Tadi disyaratkan ta'yin, dikecualikan dengan kata ta'yin itu malonawa, sesuatu jikalau seseorang berniat puasa an fardihi, daripada fardunya puasa. Saja saya puasa fardu, begitu saja disebut. Au an fardi waktihi, atau dia berniat puasa daripada fardu waktunya. Jadi sahaja saya berpuasa fardu waktunya, sahaja saya berpuasa fardu waktu, begitu saja saya sebut. Fala yakfi, maka tidak cukup. Mana ada cukup, tidak sah, berarti niatnya itu tidak cukup dan puasa tidak sah. Kenapa bisa seperti itu? Kala annahu, karena fil ula, pada niat yang pertama itu yahtamil Ramadan, ihtimal boleh jadi puasa Ramadan, wa ghairuhu, dan selain puasa Ramadan. Wa fisaniyah, dan pada niat yang kedua yahtamil, ihtimal boleh jadi qada wal ada, dan boleh jadi ada. Nah, puasa ada. Jadi karena ihtimal boleh jadi puasa Ramadan, boleh jadi kepada puasa lain, boleh jadi kepada puasa qada, boleh jadi kepada puasa ada, maka niatnya itu ditolak dan puasa tidak sah. Jadi harus ada ta'yin. Ini sebahaya kalau tidak ada ta'yin. Kalau tidak ada ta'yin, ihtimal boleh jadi ragu-ragu puasa kemana terjadi. Nah, walaupun pada diri orang yang berpuasa itu tidak ihtimal, tapi pada hakikat, pada kenyataan kejadian puasa itu adalah ihtimal. Boleh jadi ke sini, boleh jadi ke sana. Pada orangnya itu ya tidak ihtimal. Nah, maka ibadat maka tidak dianggap, maka tidak ditolak, karena tujuan niat adalah salah satunya untuk menta'yinkan ibadat, menentukan ibadat agar tidak ihtimal ibadat ke sini, ibadat ke sana. Itu salah satu faedah niat, salah satu tujuan niat. Wa aqallu ta'yin, dan sekurang-kurang ta'yin di sini an yanwiya, bahwa berniat seorang soma gadin an Ramadan, puasa esok hari daripada bulan Ramadan.
Ya, jikalau dan sekurang-kurang ta'yin di sini adalah an yanwiya, bahwa berniat seseorang puasa esok hari daripada Ramadan. Itu sekurang-kurang ta'yin dah cukup. Sahaja saya puasa esok hari daripada bulan Ramadan, dah cukup. Sahaja saya puasa esok hari daripada bulan Ramadan, dah cukup. Sudah sebut Ramadan. Ya, jadi tidak tersabu lagi puasa yang lain. Atau sahaja saya puasa esok hari daripada fardu bulan Ramadan. Tidak, sahaja saya puasa esok hari daripada bulan Ramadan, sudah cukup. Itu sekurang-kurang ta'yin, sudah dianggap ta'yin. Tapi kalau sahaja saya puasa fardu esok hari, ini dah cukup. Sudah ada penyebutan Ramadan. Walai syaratu, dan tidak disyaratkan ta'arud. Ya, ini penting, tidak disyaratkan ta'arud, mensifatkan mana ta'arud. Dia dalam niat itu ada qasad, ada ta'yin, ada ta'arud. Ta'yin menentukan ibadat, ta'arud mensifatkan ibadat. Tidak disyaratkan akan menta'arud mensifatkan ibadat lil ghad, bagi ghad esok hari, bi khususihi, dengan apa tidak syaratkan sifat bagi esok hari itu, dengan khususnya esok hari, misalnya hari Khamis, hari Rabu dan lain. Karena hasil ta'yin dunahu, ketiadaan ta'arudkan seperti itu. Seperti bahawa seorang berkata al-Khamis misalan, sebagai contoh, an Ramadan, daripada bulan Ramadan. Sahaja saya puasa esok hari pada hari Khamis daripada bulan Ramadan tahun ini. Jadi tidak disyaratkan itu menyebutkan hari Khamisnya. Disebut boleh, tidak disyaratkan sebut. Tapi yaqulu, atau berkata seorang Ramadan saja, biduni dzikril yaum, dengan tanpa menyebut harinya. Jadi tidak disyaratkan mensifatkan esok hari dengan khususnya menyebutkan nama harinya apa. Begitu ya, tidak disyaratkan. Tapi bagaimana Ustaz kalau sebut esok hari saja secara umum? Secara khusus tidak disyaratkan, secara umum. Ini secara umum harus. Secara umum harus. Secara umum di sini memang tidak dijelaskan. Dia yang wajib dalam niat itu pertama ta'yin. Yang kedua yang pertama qasad, yang kedua ta'yin. Ta'arud tidak disyaratkan. Jadi yang pertama qasad, yang kedua ta'yin. Itu dalam disyaratkan dalam niat puasa. Sahaja saya puasa fardu Ramadan tahun ini. Ini sudah okey. Berarti ghad secara umum juga tidak disyaratkan. Sahaja saya puasa esok hari. Esok hari itu juga bukan hal yang wajib disebut dalam niat. Sunat disebut. Kenapa bukan hal yang wajib disebut dalam niat? Baik secara umum atau secara khusus menyebut nama harinya. Wa innama, hanya saja, huwa, dianya ghad esok hari itu, misal li tabid, adalah contoh bagi tabid, bagi niat pada waktu malam. Artinya apa? Sebutan esok hari dalam niat itu hanya sebagai tamsilan saja atau contoh saja kita berpuasa pada malam hari, bahawa yang kita berpuasa itu esok harinya. Karena kita niat pada malam hari dan kita berpuasa itu esok harinya. Hanya itu saja, hanya karena itu saja. Jadi itu bukan bukan rukun niat itu. Kalau tidak kita sebut, tidak apa-apa. Bal yakfi, akan tetapi tadi katanya tidak cukup niat puasa dengan menyebut puasa fardu saja atau puasa fardu waktu. Jadi yang cukup bagaimana? Karena itu bisa terjadi ihtimal ke sini, ihtimal ke sana.
Bal yakfi, akan tetapi yang cukup adalah niat dukhulihi, niat masuknya puasa, fi shaumi syahri, dalam puasa bulan Ramadan. Ya. Artinya yang cukup adalah menyebutkan niat puasa itu, menyebutkan puasa bulan Ramadan. Kalau itu dah cukup. Seperti yang katakan, seperti yang di atas tadi, sekurang ta'yin adalah shaumu ghadin Ramadan. Itu dah cukup. Sahaja saya puasa esok hari daripada bulan Ramadan, dah cukup. Jadi sahaja saya puasa fardu bulan Ramadan tahun ini, dah cukup itu. Dah sah. Itu sekurang niat. Sahaja saya puasa esok, sahaja saya puasa fardu bulan Ramadan tahun ini, dah cukup. Atau sahaja saya puasa fardu bulan Ramadan, dah cukup. Itu kurang niat. Tambah lagi tahun ini, itu sunat. Esok hari sunat. Karena Allah Ta'ala sunat, itu sunat semua. Yang wajib adalah harus ada sahaja saya menyebut sahaja saya berpuasa dan fardu bulan Ramadan. Itu yang wajib. Sahaja saya puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sahaja saya puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini yang paling habis kurang-kurang ta'innya adalah sahaja saya puasa Ramadan. Dah bisa tu. Itu sudah okey. Menyebutkan fardu Ramadan, menyebutkan esok hari, menyebutkan tahun ini, menyebutkan karena Allah Ta'ala, itu semua sunat. Hanya ini yang dapat sampai di sini pengajian kita. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, dengan berkat karamah pengarang kitab ini, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Jawi. Maka kesimpulannya adalah untuk puasa fardu, baik fardu Ramadan atau bukan Ramadan, itu disyaratkan niatnya pada malam hari dan disyaratkan ta'yin niat. Menyebutkan Ramadannya, menyebutkan misalnya puasa nadarnya, begitu. Kalau yang fardu selain Ramadan. Adapun untuk salat sunat muakkad itu tidak disyaratkan ta'yin, tidak disyaratkan niat. Untuk salat sunat tidak disyaratkan niat pada malam hari. Dan boleh niat pada pagi hari sebelum sampai waktu sebelum tergelincir matahari. Dengan syarat tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebelumnya. Kemudian apalagi tidak untuk puasa sunat yang lahu sebab, itu juga disyaratkan ta'yin. Untuk puasa sunat yang muakkad tidak disyaratkan ta'yin niat. Kemudian kesimpulan lagi adalah kalau puasa qada ada beberapa Ramadan, maka itu tidak wajib kita sebutkan qada Ramadan bulan, qada Ramadan pulin, itu tidak wajib kita sebutkan gitu. Kalau kemudian kesimpulan lagi adalah kalau jadi tidak kurang-kurang ta'yin niat adalah sahaja saya puasa Ramadan, itu sudah sah niatnya. Adapun yang paling sempurna nanti di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.